Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Sandra Ziva Hendriani dari STIS Tembi Bandung Business School dengan NPM 101-203-91. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah komunikasi bisnis. Materinya yaitu tentang merangkum materi komunikasi bisnis. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih arti dari komunikasi bisnis tersendiri. Nah, untuk komunikasi bisnis tersendiri yaitu suatu proses penyampaian yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dan cenderung menggunakan bahasa yang fleksibel atau luas dan bersifat informal. Untuk komunikasi tersendiri ada dua. Yang pertama ada verbal, yaitu tulisan dan tatap muka. Yang kedua ada nonverbal, menggunakan bahasa tubuh. Nah, untuk komunikasi verbalnya itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang biasanya digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, untuk contohnya yang komunikasi verbal ini, yaitu membuat dan mengirim surat pengantar ke suatu perusahaan. Dan untuk komunikasi verbalnya itu merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, yaitu atau disebut juga body language sebagai alat komunikasinya. Nah, untuk contohnya tersendiri yaitu seperti mengerutkan dahi, menggelengkan kepala sebagai tindakan yang tidak setuju. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari komunikasi. Yang pertama yaitu menurut ruang lingkup. Nah, untuk komunikasi ruang lingkup ini mencakup komunikasi internal dan komunikasi internal. Komunikasi internal biasanya dilakukan oleh yang ada di dalam perusahaannya tersendiri dan eksternal, begitu pula sebaliknya dilakukan oleh yang bukan dari perusahaan. Yang kedua, komunikasi menurut penyampaian pesan. Nah, komunikasi ini mencakup komunikasi lisan dan tertulis. Yang ketiga, ada komunikasi perilaku yang biasanya itu komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi nonformal. Untuk selanjutnya, ada komunikasi menurut jaringan kerja. Biasanya, kalau komunikasi jaringan kerja ini berisi tentang jaringan rantai, jaringan lingkaran, dan jaringan bintang. Selanjutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi tersendiri yaitu berupa pengiriman mempunyai suatu ide atau gagasan. Dan yang kedua, pengiriman mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengiriman, penyampaian pesan. Yang keempat, ada penerimaan menerima pesan. Yang kelima, menerima menafsirkan pesan. Dan yang keenam, ada penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk dari komunikasi. Untuk bentuk-bentuk komunikasi tersendiri, yang pertama ada intrapersonal, yang secara bahasanya bisa diartikan sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, ada komunikasi interpersonal. Nah, untuk komunikasi interpersonal ini mengartikan sebagai proses pertukaran makna orang-orang yang saling berkomunikasi. Komunikasi kelompok ini biasanya diartikan sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dihendaki. Selanjutnya ada bentuk komunikasi organisasi, yaitu secara sederhananya biasanya didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi. Dan selanjutnya atau yang terakhir ada komunikasi massa. Biasanya komunikasi massa ini suatu proses organisasi media produksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Misalnya kayak komunikasi massa secara tidak tertulis, yaitu seperti yang ada di koran, kalau nggak di televisi seperti yang ada di berita-berita.
Nah, untuk perencanaan pesan bisnis tersendiri merupakan proses komposisi. Penyusunan pesan bisnis tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu, tepat atau tepat waktu dan dapat diterima. Untuk selanjutnya ada teknik tentang penulisan pesan bisnis. Yang pertama yaitu ada direct request atau surat permintaan permohonan secara langsung. Nah, untuk surat permohonan secara langsung itu meliputi pembukaan penjelasan secara rinci dan penutup. Nah, maksud direct request tersendiri adalah untuk mendapatkan suatu respon dari pembaca apakah menjawab pertanyaan atau enggak. Selanjutnya ada permintaan pesan-pesan secara rutin. Nah, untuk permintaan pesan-pesan secara rutin ini pertama dilakukan dengan pendekatan langsung atau bisa disebut dengan direct approach. Yang kedua dilakukan dengan pendekatan tanya jawab atau ask question approach. Yang ketiga bersifat good news atau goodwill. Nah, untuk good news tersendiri memiliki tujuan yaitu untuk menjaga hubungan dengan pelanggan maupun mengembangkan strategi bisnis melalui pemberian harga yang kompetitif, berkualitas, dan mudah diperoleh. Untuk goodwill tersendiri memiliki tujuan untuk memberikan perasaan positif bagi klien maupun customer terhadap perusahaan, produk, atau jasa. Selanjutnya ada 3 langkah penulisan pesan. Untuk penulisan pesan tersendiri, yang pertama ada rencanakan. Nah, untuk maksud rencanakan tersendiri, kita harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu, tentukan kebutuhan audiens, dan peroleh informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan selanjutnya seleksi media yang tepat. Yang ketiga ada mengatur informasi. Nah, untuk yang kedua ada tulis. Nah, tulis ini beradaptasi pada audiens, bersikap sensitif pada kebutuhan audiens, dan yang selanjutnya ada susunan pesan. Jadi kita tuh harus menyusun pesan, memilih kata-kata yang kuat, akan membuat kita menciptakan kalimat yang lebih efektif. Dan yang ketiga yaitu selesaikan. Untuk langkah terakhir ini yaitu dengan merevisi pesan, misalkan ada kekurangan, evaluasi isi pesan dan tinjau ulang apakah pesan itu bisa dibaca atau tidak, dan kemudian diedit dan selanjutnya juga ditulis ulang. Untuk selesaikan pesan ini ada buat pesan, koreksi pesan, distribusi pesan. Dan selanjutnya ada keterampilan merevisi. Yang pertama ada substansi pesan, yang kedua ada mengedit, isi pengorganisasian dan gaya penulisan, yang ketiga mengedit, mekanika atau teknis penulisan, yang keempat ada mengedit format dan layout. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang proses komposisi. Untuk pemahaman proses komposisi, yang pertama itu proses komposisi atau komposisi proses yaitu proses penyusunan pesan-pesan bisnis dapat dianalogikan dengan proses atau penciptaan lagu seperti yang dilakukan oleh seorang komposer. Nah, untuk pemahaman proses komposisi tersendiri ada 3, yaitu perencanaan atau planning phase, yang kedua ada pengorganisasian, yang terakhir ada revisi. Nah, untuk perencanaan tersendiri itu berisi tentang maksud atau tujuan komunikasi, audiens yang menerima pesan, ide pokok pesan-pesan yang akan digunakan, lalu saluran atau media yang digunakan. Untuk yang kedua ada pengorganisasian. Organisasi dan komposisi biasanya itu mengorganisasikan ide-ide dan dituangkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran yang dimulai dengan merangkai kata-kata, kalimat, paragraf yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dilaksanakan oleh penerima pesan, serta memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasan. Dan selanjutnya ada tahap terakhir yaitu revisi. Tahapan revisi ini merupakan proses perbaikan terhadap maksud isi, pesan dari sisi substansi,
pesan yang ingin disampaikan, gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, bagaimana tingkatnya, pemahaman proses, serta memperhatikan penggunaan kata-kata. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas strategi penulisan pesan positif, negatif, dan persuasif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pesan positif. Nah, untuk pesan positif tersendiri memiliki arti yaitu pendekatan langsung. Biasanya pengorganisasian pesan-pesan good news dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan dedukatif. Nah, ada beberapa keunggulan dari pesan positif. Yang pertama, meningkatkan pemahaman secara menyeluruh. Yang kedua, menekankan pada hasil analisis yang telah dilakukan. Yang ketiga, yaitu menghemat waktu bagi yang membaca. Untuk kelemahannya tersendiri yaitu orang-orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan pola pikirnya yang biasanya susah untuk mengubah pola pikirnya yang cenderung rata-rata secara to the point. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang strategi pengorganisasian pesan-pesan negatif. Pada saat memberi tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mengubah citra organisasi bisnis secara negatif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penyampaian bad news. Yang kedua, penerimaan pesan tersebut. Yang ketiga, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan pelanggan. Nah, ada beberapa cara pengorganisasian pesan-pesan negatif. Yang pertama, menciptakan audience center tone. Yang kedua, membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. Yang ketiga, memilih perencanaan organisasional. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang perencanaan pesan-pesan persuasif. Penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan untuk kepentingan internal ataupun eksternal pada suatu organisasi. Tidak seperti permintaan rutin pesan-pesan persuasif juga bertujuan untuk mempengaruhi suatu audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Nah, untuk yang pertama yaitu menganalisis audiens, yang kedua mempertimbangkan perbedaan budaya, yang ketiga memilih pendekatan organisasional. Ada beberapa cara untuk mengembangkan pesan persuasif. Yang pertama yaitu menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan. Yang kedua, kerangka argumentasi. Ketika fakta dan bukti telah cukup terkumpul, membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan persuasif menggunakan rencana organisasional. Yang ketiga, memilih daya pemikat. Daya pemikat terdiri dari 2, yaitu secara logika dan emosional. Dan selanjutnya ada mempertimbangkan etika untuk menunjukkan suatu perhatian kepada audiens dengan mengadopsi sikap audiens yang dengan perhatian dan jujur. Mungkin sekian pembahasan yang saya bahas, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.